Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah dari kelas 5B, NIM 112310064. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan JDM, lalu dikonvert ke PDM, lalu dikonvert menjadi database, dan diimport ke localhost PHP MyAdmin. Dan saya akan menjelaskan pembuatan subquery, function, procedure, sama trigger. Oke, yang pertama kita buka Power Designer untuk membuat JDM. Kita buat file, new model, kita buat conceptual data. Nah, di sini kita akan membuat sistem kasir minimarket. Oke, yang pertama kita buat 5 entitas. Terus entitas yang pertama kita isi dengan kasir, terus atribut. Untuk atribut yang pertama kita isi ID kasir, terus tipe datanya integer, kita buat sebagai primary key. Oke, untuk atribut yang kedua nama kasir, oke, kita buat tipe datanya menjadi varchar, hanya kita isi 100. Oke, lalu kita apply. Oke, entitas yang kedua kita buat dengan nama transaksi. Oke, untuk atribut yang pertama kita isi dengan ID transaksi. Oke, tipe datanya kenakan integer. Lalu atribut yang kedua tanggal transaksi. Atribut yang kedua tanggal transaksi. Oke, tipe datanya kita kasih tipe data datetime, misalnya untuk tanggal. Oke, yang editor transaksi kita primary key, kita apply. Oke, untuk entitas yang ketiga kita beri nama pembayaran. Oke, atribut yang pertama kita buat ID pembayaran. Tipe datanya kita kasih integer. Kita buat sebagai primary key. Oke, terus atribut yang kedua kita kasih nama total. Tipe datanya desimal.
Lalu atribut yang ketiga, bayar. Metodenya juga desimal. Lalu kembalian. Metodenya juga desimal. Oke, kita apply. Oke, untuk entitas yang keempat, kita beri nama detail transaksi. Oke, untuk atributnya, atribut yang pertama kita kasih nama ID detail. Oke, tipe datanya kita menggunakan integer. Kita buat sebagai primary key. Lalu atribut yang kedua kita buat quantity. Tipe datanya integer. Oke, lalu kita apply. Oke, terus entitas yang terakhir, yaitu entitas yang kelima, kita buat namanya produk. Oke, atribut yang pertama kita isi dengan ID produk. Tipe datanya integer. Kita buat sebagai primary key. Lalu atribut yang kedua kita isi nama produk. Tipe datanya kita isi dengan varchar. Oke, lanjut atribut yang ketiga, yaitu harga. Tipe datanya desimal. Oke, lanjut. Atribut yang keempat, yaitu stok. Tipe datanya integer. Oke, sudah selesai. Kita apply. Kita tata dulu. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like. Mari kita sambungkan per entitasnya. Kasir ke transaksi, too many. Oke, terus transaksi ke pembayaran, too many. Terus transaksi ke detail transaksi, too many. Dan
Yang terakhir detail transaksi ke produk juga, produk ke detail transaksi konsumen. Oke, pembuatan CTM sudah selesai. Lalu kita convert ke PDM. Oke, kita upload. Oke, kita apply. Dan hasilnya ini sudah selesai pembuatan PDM. Lalu kita convert menjadi database. Kita masuk ke database, generate database. Nah, ini file namanya kita kasih nama kasir SQL. Yang pertama kita buat folder dulu. Oke. Lalu kita masukkan ke folder itu. Kita masukkan ke folder basis data 2 untuk file database ini. Oke, langsung kita apply, langsung kita oke, sukses. Kita close. Selanjutnya kita masuk ke file. Apakah filenya tadi sudah ada? Ya, ini file database-nya. Selanjutnya kita masuk ke localhost PHP myadmin. Lalu kita import database-nya yang tadi yang kita buat. Kita kasih nama kasir, ini market. Oke, buat. Lalu kita import database tadi, kasir. Oke, kita import. Oke, sukses, selesai. Oke, selanjutnya kita masukkan datanya ke pertabel. Kita masukkan data. Oke, kita masukkan data yang pertama, yaitu data kasir. Ini data yang sudah saya buat. Selanjutnya data yang kedua, yaitu data produk. Selanjutnya data yang ketiga, transaksi, data transaksi. Oke, selanjutnya data yang keempat, yaitu data transaksi. Oke, yang terakhir yaitu data yang kelima adalah data pembayaran. Masing-masing tabel ada 20 data. Oke, kirim. Oke, selesai. Masuk semua datanya. Oke, selanjutnya
Yang pertama kita buat subquery. Kita buat subquery dengan transaksi dengan total pembayaran terbesar. Select ID transaksi dan total from pembayaran where total sama dengan select mark total from pembayaran. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Ini adalah transaksi dengan total pembayaran terbesar. Oke, selesai kita buat subquery, kita buat function. Buat function untuk mengecek apakah stok produk masih tersedia. Buat function. Ini fungsinya delimiter create function check stock ID produk teacher return varchar 20 deterministic backend declare status stock varchar 20 declare jumlah stok integer select stock to jumlah stok from product where ID produk sama dengan ID produk if jika jumlah stok lebih besar dari 0 then maka set status stok sama dengan tersedia else set status stok sama dengan habis and if return stock satu stok and limiter. Oke, mari kita kirim. Oke, function query selesai. Lanjutnya kita jalankan cara pakainya. Oke, ini cara jalankan functionnya. Select nama produk, check stock ID produk as status stock from produk. Oke, lanjut kirim. Nah, ini status stock dan ini nama produknya tersedia. Karena function saya tadi mengecek apakah stok produk masih tersedia dan ini adalah nama-nama produk yang masih tersedia. Oke, selanjutnya kita buat prosedur. Prosedur ini untuk update stok produk. Oke, ini prosedurnya delimiter create prosedur update stok produk in PID produk integer in stok baru backend update produk set stock sama dengan stok baru where ID produk sama dengan
PID produk and delimiter. Oke, ini adalah prosedur untuk update stok produk. Oke, selanjutnya kita cek produk yang sudah selesai diupdate tadi. Oke, ini select di produk, nama produk, stok, from produk, where ID produk sama dengan 1. ID-nya yang saya masukkan tadi kan, tambahkan yang update kan 1, dan stoknya 150. Kita cek. Nah, ini produknya 1, nama produknya Indomie, dan stok yang saya masukkan tadi sesuai, yaitu 150, dan ID produknya 1. Oke, selanjutnya saya akan membuat trigger. Nah, ini adalah kode triggernya, delimiter, create trigger, kurangi stok produk, after insert on detail transaksi, for each row and update produk, set stock sama dengan stock, kurangi new quantity, where ID produk sama dengan new ID produk, and delimiter. Trigger ini otomatis mengurangi stok produk, digunakan untuk mengurangi stok produk. Oke, kita kirim. Oke, selesai. Selanjutnya insert into detail transaksi, ID produk, dan quantity. Values ID transaksinya 1, ID produknya 1, dan kuantitinya 3. Kita kirim. Oke, lalu lanjut kita tampilkan cek hasil trigger. Select ID produk, nama produk, dan stop. From produk, where ID produk sama dengan 1. Mari kita lihat. Dan ini ID produknya 1, nama produknya Indomie, dan stoknya 147, karena dikurangi 3. Oke, sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.